Halo semuanya, perkenalkan aku Zulfa, selamat datang di channel aku. Nah, untuk kali ini aku akan kenalin program baru, yaitu Belajar Bersama Zulfa. Jadi aku akan upload pembahasan materi ekonomi atau akuntansi. Kalau misalkan kalian ada permintaan untuk bahas suatu materi, bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya ya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan fokus belajar tentang kurva penawaran. Nah, teman-teman, aku harap ya bisa fokus nih belajarnya di sini karena sebenarnya materi ini adalah salah satu materi yang biasanya sering keluar di UTBK juga gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa memperhatikan betul terkait materi kurva penawaran. Nah, sebelum kita belajar materi kurva penawaran, aku akan sampaikan dulu materi apa yang harus dipahami atau harus dikuasai sebelum teman-teman belajar kurva penawaran. Nah, teman-teman harus banget paham tentang faktor yang mempengaruhi penawaran. Karena ketika teman-teman udah paham berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi penawaran, itu nanti ke depannya ketika belajar kurva penawaran, termasuk belajar tentang perubahan kurva penawaran, itu akan lebih mudah gitu belajarnya. Nah, teman-teman, aku harap ini udah bisa dulu ya materi ini. Nah, aku akan sedikit mengulas materi terkait faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi, penawaran itu disebabkan oleh faktor apa aja sih? Yang pertama, pastinya faktor harga barang itu sendiri. Terus yang kedua, ada faktor biaya produksi, faktor teknologi, jumlah produsen, kondisi alam, kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini bisa kebijakan pajak atau kebijakan substitusi, dan yang terakhir yaitu faktor perkiraan harga di masa depan. Nah, tapi aku nggak akan bahas secara detail ya mengenai faktor ini karena di sini aku akan lebih fokus ke kurva penawaran aja. Jadi teman-teman nanti bisa coba untuk pelajari lagi mengenai materi faktor yang mempengaruhi penawaran. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen dapat penjelasan dari aku, tulis aja nanti di kolom komentar gitu. Materi faktor yang mempengaruhi penawaran dibahas aja Kak gitu. Nanti aku akan bikinin video khusus. Oke, nah seperti yang bisa teman-teman lihat ya, di sini udah ada kurva penawaran. Nah, yang garis vertikal itu menunjukkan harga barang atau price. Sedangkan yang garis horizontal itu menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan atau quantity. Nah, kurva penawaran ini sesuai dengan hukum penawaran gitu. Teman-teman, aku harap juga masih ingat ya hukum penawaran itu apa. Jadi, hukum penawaran ini berbunyi jika harga barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik dengan syarat ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap. Kemudian kalau misalnya harganya turun, maka barang yang ditawarkan akan turun juga gitu. Sorry ya, ini ada kesalahan dalam penulisan. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa bentuk kurva penawaran itu memiliki kemiringan atau slope yang positif gitu. Bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, slope positif ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Jadi kalau misalnya harganya naik, barang yang ditawarkan juga akan naik. Kalau harganya turun, barang yang ditawarkan juga
akan turun gitu. Oke. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai perubahan kurva penawaran. Jadi dalam ekonomi perubahan kurva penawaran itu ada dua, yaitu pergerakan kurva penawaran dan juga pergeseran kurva penawaran. Nah, nanti kita akan coba satu persatu bahas ya. Apa sih bedanya antara pergerakan kurva penawaran dengan pergeseran kurva penawaran? Oke, sekarang kita bahas dulu kurva penawaran. Jadi kurva penawaran ini ya, pergerakan kurva penawaran maksud aku. Pergerakan kurva penawaran ini disebabkan oleh faktor harga barang itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar kurva ini ya. Di sini anggap saja ini adalah kurva penawaran masker gitu. Di saat harga satu box masker itu 50.000, jumlah masker yang ditawarkan itu 50 box. Sedangkan di saat di saat harga masker itu naik, misalnya dari 50.000 jadi 75.000, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik menjadi 70. Gampangnya bayangin aja waktu awal-awal pandemi, itu kan harga masker naik. Nah, di saat harga masker naik, justru banyak orang-orang yang menjadi penjual masker dadakan. Nah, kenapa nih kok tiba-tiba pada jualan masker? Ya karena mumpung harga masker itu mahal, jadi penjual itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Makanya di saat awal-awal pandemi itu, di saat harga naik, justru penjual maskernya semakin bertambah kayak gitu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai pergeseran kurva penawaran. Gitu. Jadi pergeseran kurva penawaran ini disebabkan oleh faktor selain harga barang itu sendiri. Nah, faktor selain harga barang itu sendiri ada faktor biaya produksi, faktor teknologi, faktor jumlah produsen, kondisi alam, kebijakan pemerintah, dan juga perkiraan harga di masa depan. Nah, pergeseran kurva itu bisa gesernya ke kanan dan bisa gesernya ke kiri. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu juga. Sekarang kita bahas dulu ya untuk pergeseran kurva penawaran ke kanan gitu. Anggap aja ini adalah kurva penawaran kue. Pura-puranya teman-teman jualan kue nih gitu. Nah, di saat teknologinya masih sederhana, teknologi untuk bikin kue masih sederhana, teman-teman dalam satu hari bisa produksi 50 box kue misalnya. Nah, katakanlah satu boxnya teman-teman jual 50.000. Kemudian suatu ketika teman-teman punya alat yang lebih canggih untuk bikin kue. Nah, karena alat ini teman-teman bisa bikin kue lebih cepat dan lebih banyak gitu. Katakanlah yang awalnya bikin kue cuma 50 box per hari, kemudian teman-teman bisa produksi 80 box gitu karena adanya alat yang lebih canggih. Nah, di sini kan ada pertambahan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi jumlah barang yang ditawarkan tuh nambah gitu. Yang awalnya 50 jadi 80. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di kurvanya. Awalnya 50 jadi 80. Nah, di sini ada pergeseran kurva gitu. Nah, gesernya itu ke kanan. Jadi kalau misalnya ada pergeseran kurva penawaran ke kanan, berarti itu menunjukkan bahwa jumlah barang yang ditawarkan itu bertambah gitu. Nah, ini juga berlaku untuk faktor
faktor lain selain harga barang itu sendiri gitu. Misalnya ada faktor biaya produksi. Katakanlah bahan-bahan untuk bikin kue itu lagi turun gitu, lagi murah gitu kan. Nah, kalau misalnya bahan bakunya turun, berarti kan biaya produksinya juga turun. Nah, ketika biaya produksi turun, berarti membuat produsen bisa produksi barang lebih banyak. Nah, itu nanti kurvanya juga akan bergeser ke kanan, kayak gitu. Nah, kemudian kita akan bahas pergeseran kurva penawaran ke kiri. Jadi pergeseran kurva penawaran ke kiri itu juga disebabkan oleh faktor selain harga barang itu sendiri. Gitu. Aku kasih contoh misalnya nih, harga barang atau bahan baku itu lagi naik. Gitu. Kalau misalnya harga bahan baku itu naik, berarti kan biaya produksi juga akan naik. Gitu. Kalau misalnya biaya produksi naik, itu akan menyebabkan produsen memproduksi barang lebih sedikit. Katakanlah nih, ini ada penawaran kue gitu. Kalian pura-puranya sebagai teman-teman awalnya tuh produksi dalam 1 hari. Bahan baku ternyata naik. Suatu ketika harga bahan baku tuh naik. Nah, harga bahan baku naik, berarti biaya produksi juga akan naik. Nah, kalau modal untuk membuat kue itu masih tetap, maka kenaikan biaya produksi ini akan menyebabkan jumlah barang yang diproduksi jadi berkurang gitu. Yang awalnya bisa produksi kue 100 box, kemudian turun jadi 70 box. Nah, di sini teman-teman bisa lihat adanya pergeseran kurva ke kiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pergeseran kurva ke kiri, itu ada penurunan jumlah barang ditawarkan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kurva penawaran itu bergesernya ke kiri, maka jumlah barang yang ditawarkan itu berkurang. Kayak gitu. Nah, kita coba untuk latihan soal ya. Jadi di sini ada soal yang menunjukkan bahwa berikut ini faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kurva penawaran ke kiri itu apa gitu. Nah, coba teman-teman lihat nih. Kalau opsi A sama opsi B itu enggak ya, karena opsi A dan opsi B ini menyebabkan pergerakan kurva penawaran, bukan pergeseran kurva penawaran. Nah, kalau jumlah produsen bertambah, itu justru akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Jadi harusnya pergeseran kurvanya tuh ke kanan. Berarti yang C salah. Nah, terus yang D, biaya produksi meningkat. Nah, tadi ya, biaya produksi meningkat bisa menurunkan jumlah barang yang diproduksi. Gitu. Jadi produksinya akan turun. Jadi penawarannya pasti akan bergeser ke kiri. Itu. Jadi jawabannya yang D ya. Kalau yang E itu merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan. Oke, kita ke kesimpulan.
Nah, teman-teman, jadi kalau mau belajar kurva penawaran, itu teman-teman harus paham dulu faktor yang mempengaruhi penawaran. Supaya tidak bingung ketika nanti ada soal tentang pergerakan kurva ataupun tentang pergeseran kurva. Nah, terus tadi kita udah belajar bahwa kurva penawaran, sorry ini harusnya kurva penawaran ya. Kurva penawaran itu slope-nya adalah positif gitu, di mana ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Nah, kemudian tadi kita juga udah belajar tentang perubahan kurva penawaran. Jadi, perubahan kurva penawaran ini tadi ada dua, pergerakan kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Gitu ya. Oke, nah ini tadi bentuk dari kurvanya. Yang di sebelah kiri itu bentuk pergerakan kurva permintaan. Jadi kalau pergerakan itu geraknya hanya di sepanjang kurva ini aja ya, gitu. Sedangkan kalau pergeseran, pergeseran itu gesernya bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Kalau geser ke kanan berarti menunjukkan bahwa terjadi penambahan penawaran. Sedangkan kalau bergesernya ke kiri, itu menunjukkan bahwa terjadinya pengurangan penawaran. Oke, dari aku cukup sekian. Teman-teman kalau misalnya pengen aku bahas materi yang lain, boleh banget. Silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.